Markstadt traf die Olympiafußballauswahl Indonesiens auf die Ländermannschaft der DDR. Angriff der DDR 11 über den rechten Flügel. In der dritten Spielminute schoss links außen Wirth aus 25 Metern Entfernung. Die DDR führte mit 1:0. Die Wiese-flinken Gäste ließen sich nicht entmutigen. Bald wurde Tormann Markstadt zum Eingreifen gezwungen. Pada era akhir tahun 50-an sampai awal tahun 60-an, timnas sepak bola Indonesia pernah sangat dikdaya dan disegani. Banyak prestasi yang ditorehkan oleh timnas yang digawangi oleh pemain-pemain legendaris seperti Ramang, Mauli Sailan, dan Tan Leo Hau. Timnas Indonesia pun menjelma menjadi macan Asia. Bahkan di tahun 1958, timnas Indonesia selangkah lagi masuk dalam perhelatan akbar Piala Dunia yang digelar di Swedia. Andai saja dalam tanda kutip tak terganjal oleh Israel. Indonesia tidak lolos Piala Dunia bukan karena Israel mampu mengalahkan Indonesia, tapi karena memang Indonesia menolak bermain melawan Israel atas perintah Bung Karno. Dalam kualifikasi Piala Dunia tahun 1958 itu, Indonesia bermain di babak kualifikasi Piala Dunia dengan hasil memuaskan. Indonesia sukses menggasak Cina dengan skor 2-0 pada leg pertama di Stadion Ikada, Jakarta pada 12 Mei 1957. Dua gol Indonesia lahir lewat kaki legenda sepak bola Indonesia, Ramang. Salah satunya dengan tendangan akrobatiknya Nan Ciamik. Namun pada leg kedua yang digelar di Peking di kandang Cina, Ramang dan teman-temannya kalah 3-4 sehingga harus melakoni satu pertandingan lagi untuk menentukan pemenang. Kedua tim pun bermain di tempat netral yakni di Rangon, Myanmar. Indonesia menahan seri Cina tanpa gol. Dengan hasil ini Indonesia berhasil melaju ke babak selanjutnya. Di babak kedua Indonesia bergabung dengan Israel, Sudan, dan Mesir. Namun Indonesia menolak bertanding di kandang Israel. Alasannya menghadapi Israel di daerahnya sama saja dengan mengakui kedaulatan negara Yahudi itu. Owen McBall dalam buku Football Villain menyebut bahwa Indonesia yang secara politik sedang getol-getolnya mengumandangkan perlawanan terhadap neokolonialisme menganggap Israel sebagai penjajah rakyat Palestina dan karena itu menolak bertanding di Israel. Presiden Republik Indonesia Soekarno jauh hari sudah menegaskan sikap anti-Israel sehingga tim nasional Indonesia pun mematuhi. Bagi Soekarno, selama kemerdekaan bangsa Palestina belum diserahkan kepada orang-orang Palestina, maka selama itulah bangsa Indonesia berdiri menentang penjajahan Israel. PSSI sempat mengirim surat kepada FIFA untuk menggelar laga timnas Indonesia kontra Israel di tempat netral. Namun FIFA menolak permintaan tersebut. Akhirnya timnas Indonesia pun hengkang dari putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 1958. Langkah Indonesia menyusul Mesir dan Sudan yang lebih dulu mundur karena alasan yang sama. Mereka menolak melawan Israel. Setelah timnas Indonesia mundur, negara yang diberi kesempatan menggantikan Indonesia pun menolak setelah mengetahui lawannya adalah Israel. Turki dan Belgia menyatakan keberatan untuk melawan Israel. Setelah sekian banyak negara menolak melawan Israel, akhirnya Wales yang kala itu masih berstatus tim mediocre bersedia melawan Israel. Negara Britania Raya itu menang kandang dan tandang atas Israel dengan skor 2-0 sehingga mereka berhak lolos ke putaran final Piala Dunia 1958. Piala Dunia di Swedia itu akhirnya dimenangi oleh Brazil setelah menang 5-2 atas Swedia pada babak final. Gelaran ini juga menjadi saksi lahirnya legenda sepak bola dunia dari negeri Samba, Pele. Di masa Presiden Soekarno, prestasi sepak bola Indonesia melesat tajam dan sulit tertandingi saat itu. Seperti di Asian Games 1958, Indonesia berhasil merebut medali perunggu setelah mengandaskan India di perebutan peringkat ketiga. Selain itu, Indonesia berhasil memenangi sejumlah kompetisi internasional seperti Turnamen Merdeka tahun 1961 dan 1962, juga Piala Emas Aga Khan tahun 1966. Keputusan Bung Karno menolak Israel di kualifikasi Piala Dunia 1958 masih terus berlanjut. Tahun 1962, Bung Karno juga melarang Israel mengikuti Asian Games di Jakarta. Indonesia yang tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel menolak memberikan visa kepada para atlet dan ofisial Israel kala itu.
Saya menyatakan Asian Games keempat tahun 1962 di Jakarta terbuka.